Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematika tokoh dan penemuan dengan muatan IPA. Materi kali ini adalah rangkaian listrik campuran. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mengenal rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, ini rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yakni rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Perhatikan gambar di samping yang atas ini ya. Masih ingat? Alhamdulillah juga loh ya, tugas kalian sudah selesai, sudah banyak yang dikumpulkan membuat rangkaian seri. Terima kasih. Nah, rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja tanpa adanya cabang. Nah, perhatikan ini. Hanya satu aliran. Jadi seandainya satu lampu ini mati, maka lampu yang lain juga mati karena aliran listriknya hanya satu cabang. Nah, kemudian sedangkan aliran rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya atau lebih dari satu cabangnya. Ada cabang yang lain. Perhatikan ini ya. Ini ada lampu disusun secara bercabang. Bila lampu atas ini mati, masih bisakah yang bawah ini menyala? Masih, karena apa? Ini masih dapat aliran listrik dari cabang yang lain. Oke, kita lanjutkan. Persamaan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besarnya. Ini persamaannya seri dan paralel. Nah, kemudian yang kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, sama-sama untuk menyalakan peralatan listrik. Ini persamaan keduanya ya, baik paralel maupun seri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ciri-ciri rangkaian seri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran listrik saja. Nih, hanya satu, tidak ada cabangnya. Oke, yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, kabel, saklar, dan sebagainya hanya sedikit karena tidak ada cabangnya. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan ini lebih redup. Kemudian yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepas
dari rangkaian, maka alat listrik yang lainnya akan padam. Tadi sudah dijelaskan di depan. Karena tidak ada cabangnya, maka bila salah satu lampu mati, maka yang lain akan mati juga, akan padam juga karena hanya satu aliran listrik, tidak ada cabangnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri rangkaian paralel. 1. Memiliki lebih dari satu aliran listrik. Perhatikan. Nah, ini 1 ke atas. Kemudian cabangnya yang kedua. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak komponen listrik. Ini kabelnya akan bertambah juga kalau beri saklarnya juga lebih dari satu bisa. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Oke, yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, alat listrik lain tetap menyala. Oke, itu tadi ya ciri-ciri rangkaian paralel. Nah, anak-anak, sekarang perbedaan dan persamaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Sekarang perbedaan dulu. Rangkaian seri disusun sebaris, ya. Kemudian terdiri dari satu jalur rangkaian. Makanya kenapa terlihat agak redup? Karena hanya satu jalur rangkaian. Jadi seandainya ada 2 atau lebih lampu, itu agak redup karena satu jalur itu terbagi-bagi. Oke, yang ketiga, bila mati satu, lampunya satu mati, semua lampu akan ikut mati. Itu. Yang keempat, pada rangkaian seri ini lebih hemat kabel karena tidak banyak percabangan. Oke, sekarang yang rangkaian paralel. Apa? Yaitu disusun berderet atau bercabang, bersusun. Kemudian terdiri dari 2 atau lebih rangkaian. Ini. Bila satu lampu mati, yang lainnya tetap masih berfungsi. Nah, pada rangkaian paralel karena banyak cabang maka agak boros kabel. Persamaannya antara rangkaian seri dan paralel ini yang pertama adalah untuk menyalakan peralatan listrik. Yang kedua, dapat digunakan secara bersamaan. Yang ketiga, daya dan arus listrik yang dibutuhkan sama besarnya. Oke, itu tadi perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah cerita sedikit. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, ya, maka lampu 1, perhatikan gambar. Saat saklar 1 dinyalakan,
maka hanya lampu 1 yang menyala. Kemudian saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Ya, ini. Atau bila saklar 2 ini dimatikan, maka yang padam juga hanya lampu 2. Saklar 1 diputus atau dimatikan atau terbuka, maka hanya lampu 1 yang menyala. Lampu 2, 3, dan 4 tetap menyala. Ini tadi kalau diputus atau dimatikan, maka lampu 1 yang padam, maaf. Yang lain masih tetap bisa menyala. Nah, sekarang jika saklar 3, ini saklar 3, dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Ya. Oke, ini adalah rangkaian listrik campuran. Yang seri mana? Yang seri lampu 3 dan 4. Sedangkan yang paralel lampu 3, 4, lampu 2, lampu 1. Ini ya. Ini, oke. Seandainya, ini perhatikan, saklar 3 dimatikan atau diputus atau terbuka, berarti yang padam mana? Yang padam hanya lampu 3 dan 4, sedangkan lampu 1 masih tetap mendapat aliran listrik. Ini ya, jadi tetap menyala. Oke. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu 3 dan 4. Sedangkan rangkaian paralel adalah lampu 1, 2, 3, dan 4. Rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap, dan kita dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Rangkaian listrik campuran, perhatikan tadi sudah ada cerita tentang rangkaian listrik campuran. Apa rangkaian listrik campuran? Yaitu rangkaian listrik yang merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Coba perhatikan. Pada lampu ini, lampu 1, 2, 3. Ya, saklar 1, ada saklar 1. Lampu 1, 2, dan lampu 3 dipasang secara seri ya. Kemudian yang kedua, lampu 4, lampu 5 ya. Ini di rangkaian lampu 1, lampu 2, lampu 3 dipasang secara paralel dengan lampu 4 dan 5. Nah, ini paralelnya. Oke, kita lanjutkan. Jika lampu saat ini, berarti lampu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini disusun secara paralel. Nah, yang atas tadi ada seri, kemudian yang kedua juga seri. Nah, ini juga paralel, maka rangkaian ini disebut rangkaian campuran. Ya, campuran antara seri dan paralel. Nah, jika lampu 1 padam, perhatikan lampu 1. Lampu 2 dan 3 juga ikut padam. Kenapa? Karena aliran listrik tidak dapat melewati lampu 2 dan lampu 3. Coba perhatikan. Arus listriknya dari positif, iya ini padam. Maka kalau sudah padam di sini, lampu 3 dan 4 ini tidak dapat aliran listrik sehingga ketiganya juga padam. Itu kalau yang seri ya. Nah, kemudian namun lampu 4 dan 5 cabang yang bawahnya ini tetap menyala. Kenapa? Karena aliran listrik masih dapat melewati percabangan yang lain. Lampu 6 ini juga masih tetap menyala. Oke.
Nah, sekarang ini kan ada 2 saklar ya. Ini ada saklar 1, saklar 2. Andai kan saklar 1 diputus, apa yang terjadi? Mana yang menyala dan mana yang padam? Coba, mana? Iya, yang padam hanya lampu 6. Yang lain lampu 1, 2, 3, 4, 5 tetap menyala karena masih mendapat aliran listrik dari percabangan yang lain. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Rangkaian listrik campuran, rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang seri dan ada juga yang dipasang secara paralel. Nah, ini perhatikan gambar 1 ini yang kita bahas tadi sudah ya. Ada saklar 1, saklar 2, lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, ini juga campuran ya. Serinya mana? Serinya lampu 2 dan 3. Ini dipasang secara seri. Kemudian paralelnya 1, 2, 1, 2 dan 3. Ini dipasang secara paralel. Nah, seandainya lampu 1 padam, maka lampu 2 dan 3 masih bisa tetap menyala karena masih mendapat aliran listrik. Tapi seandainya lampu 2 padam, maka bagaimana yang terjadi? Bila lampu 2 padam, maka lampu 3 juga ikut padam. Namun lampu 1 masih bisa tetap menyala karena ini masih dapat aliran listrik. Oke, dari percabangan yang lain. Gambar 3 sekarang. Perhatikan, ini juga rangkaian listrik campuran ya. Paralelnya lampu 1, 2 ini paralel. Kemudian ini juga paralel. Ini maksudnya maaf. Lampu 1, 2 ini dipasang secara seri. Kemudian seri yang kedua yang mana ini? Lampu 3, 4 dan 5 ini seri. Nah, kemudian paralelnya mana? Paralelnya 1, 2 dicabang dengan 3, 4 dan 5 sehingga disebut rangkaian listrik campuran. Seandainya lampu 1 mati, apa yang terjadi? Bagaimana? Iya, lampu 1 mati, maka lampu 2 juga ikut mati. Lampu 3, 4 dan 5 tetap menyala. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik secara seri. Tadi tentang aliran listrik seri dan paralel sudah paham ya? Oke, sekarang kelebihan rangkaian seri apa? 1. Rangkaian seri itu kelebihannya lebih sederhana. Kemudian yang kedua, kerugian tegangan atau voltage drop lebih kecil karena hambatannya lebih sedikit dibanding rangkaian paralel. Yang ketiga, jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit. Yang keempat, biaya yang lebih kecil. Yang kelima adalah lebih efisien dikarenakan arus yang dialirkan pada setiap beban besarnya sama satu dengan yang lainnya. Nah, namun pada rangkaian seri ini juga ada kekurangannya. Apa saja? 1. Jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian, maka yang lainnya ikut padam. Yang kedua, jika beban banyak, maka nyala satu dengan yang lain berbeda-beda. Ini mungkin akan lebih redup karena terbagi dengan satu aliran kabel, dibagi dengan banyak lampu. Kemudian yang ketiga, tipe
tidak dapat digunakan untuk beban yang banyak. Ini kekurangan dari rangkaian seri. Kita lanjutkan sekarang. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel kelebihannya adalah yang pertama, jika salah satu aliran listrik diputus, alat listrik yang lain masih tetap menyala. Kemudian yang kedua, setiap beban kelistrikan mendapat beban yang sama besar antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jika sumber tenaga listrik, misalkan ini baterai pada senter itu ya, misalkan baterai bukan pada senter, kalau senter itu seri ya. Jika sumber listriknya hanya baterai disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai meningkat. Sedangkan kekurangan pada rangkaian paralel adalah satu, kekurangannya rangkaian paralel lebih rumit membuatnya. Karena apa? Karena bercabang ya, bercabang. Kemudian yang kedua, kabel yang digunakan juga lebih banyak. Yang ketiga, ini biayanya lebih mahal karena mungkin juga membutuhkan lebih dari satu saklar ya. Yang keempat, kerugian tegangan atau voltase drop yang lebih besar. Ini kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Nah, anak-anak, kalian pelajari kembali ya, rangkaian seri, paralel, dan campuran ya. Kita cukupi materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.